Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani Malaysia, Rembau, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Nikmat yang terbesar di atas nikmat surga adalah nikmat berjumpa dan bersua dengan pemilik surga dunia dan akhirat. Karena siapa yang telah mampu dan menemui akan pemilik surga dunia dan akhirat, yaitu Allah Azza wa Jalla, disitulah dia mampu memahami akan rahasia surga itu. Karena surga itu secara makna hakikatnya adalah ridha Allah. Orang yang telah mendapatkan ridha Allah, cinta dan kasih sayangnya Allah di alam dunia ini, maka sebenarnya hidupnya di alam dunia ini telah berada di alam surga itu sendiri. Makanya wajib bagi kita untuk menemui, untuk berjumpa dan bersua dengan pemilik Tuhan yang punya rumah, yaitu Allah Azza wa Jalla, sebelum datangnya ajal atau sebelum datangnya akan kematian itu. Kalau kita ingin berjumpa dan bersua dengan pemilik Tuhan yang rumah, pemilik Tuhan yang punya rumah, yaitu Allah Azza wa Jalla di alam dunia ini, maka syaratnya Bapak Ibu, kita benar-benar mengalami namanya suatu proses kematian. Apa kata Rasul kepada kita? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu pasti tidak akan pernah mampu untuk berjumpa dan bersua menemui pemilik dunia, surga dan akhirat, yaitu Allah Azza wa Jalla, sehingga benar-benar dirimu itu mati. Kalaulah orang yang mati yang mampu berjumpa dan bersua dengan Allah, Bapak Ibu, tentunya kita berpikir, kita mesti memahami akan rahasia di balik makna yang tersurat yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kepada umatnya ini. Mati yang dikehendaki oleh baginda Rasul yang mampu melihat dan menyaksikan Allah itu adalah mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum datangnya ajal. Matikan diri sebelum datangnya ajal, Bapak Ibu, itu mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum Israel datang menjemput kita. Itu maknanya mati di dalam hidup. Kalaulah kita itu benar-benar mampu menjumpai Allah, mati sebelum datangnya ajal dan kematian itu artinya matikanlah keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud dan yang bersifat. Inilah yang dimaksud oleh baginda Rasul itu mati makna secara hakikat, bukan mati makna secara syariat. Kalau mati makna syariatnya Bapak Ibu, berpisahnya ruh melepaskan akang cangkang ini. Kalaulah yang dikatakan mati, berpisahnya ruh melepaskan cangkang ini yang dimaksudkan berjumpa dengan Allah, maka inilah orang yang tertipu dalam kehidupannya. Karena Nabi tidak menghantarkan pemahaman mati secara makna, secara syariat itu. Akan tetapi yang dihantarkan oleh Rasulullah itu adalah mati secara makna hakikat.
Mati secara makna hakikat itu mati sebelum datangnya ajal, mati sebelum habisnya usia umur. Itulah mati akan keakuan diri kita yang merasa diri kita yang wujud dan yang bersifat itu. Barulah kita benar-benar mampu melihat dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu pasti melihat dan menyaksikan Allah itu benar-benar wujud dan nyata. Kalaulah diri kita ini nyata, Bapak Ibu, maka Allah yang kita saksikan itu lebih nyata lagi daripada diri kita ini. Kalaulah alam semesta ini nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi daripada alam semesta ini. Tapi kenapa kita tidak mampu melihat dan menyaksikan Allah yang maha nyata pada alam dan maha nyata pada diri kita ini? Karena sebenarnya kita terhijab dan terhalang kita ini dengan keakuan dan kesadaran diri kita yang merasa diri kita ini wujud dan yang bersifat itu. Maka jalan untuk mengenal akan dirinya itu, supaya kita bisa berjumpa dan bersua dengan dirinya, keluar kita dari diri kita. Hilangkan keakuan diri yang merasa diri kita ini wujud dan yang bersifat itu. Kalau telah keluar keakuan diri kita, yang merasa diri kita ini wujud dan bersifat, disitulah sebenar-benarnya bahwa diri kita itu telah mati akan kesadaran diri kita ini yang merasa kita ini ada dan bersifat itu. Bahwa diri kita ini Bapak Ibu, sejak mula adanya diri kita nggak pernah ada. Kapan diri Bapak Ibu sejak mula adanya tidak pernah ada? Sejak Allah itu menyatakan dirinya innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah. Tidak ada yang wujud dan tidak ada yang nyata dan bersifat awal, akhir, zahir dan batin. Illa ana. Melainkan akulah yang benar-benar wujud. Akulah yang benar-benar bersifat. Akulah yang awal, akhir, zahir dan batin, kata Allah. Maka sejak Allah menyatakan dirinya wujud, sejak itulah sebenarnya diri kita nggak pernah ada, sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Yang ada sejak dahulunya, sebelum adanya kehidupan ini dan sebelum adanya yang ada ini. Maka Allah lah yang lebih dahulu ada sebelum adanya yang ada dan sebelum adanya kehidupan ini. Bahkan jauh sebelum itu. Sebelum adanya kata-kata ada. Sebelum adanya kata-kata kehidupan itu, Allah sudah lebih dahulu ada sebelum kata itu ada. Di situ letaknya Allah tuh qiyamuhu binafsihi. Maka Allah lah yang wujud, Allah yang ada. Sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Kita nggak pernah ada Bapak Ibu. Kalau kita sudah paham bahwa diri kita tidak ada, hanya Allah yang wujud dan Allah yang ada, maka disitulah keluar suatu kalimat sebagai kesadaran Tuhan dalam diri, menyatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kudratku, tidak ada iradatku. Tidak ada aku ini yang wujud, yang sama, yang basar, yang kalam, ilmu kuda, iradah dan hayat. Melainkan hanya Allah lah semata-mata yang wujud. Allah semata-matanya yang sama, basar, kalam, ilmu kuda, iradah dan hayat itu. Itulah yang dikatakan illah billah. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Karena dialah yang tunggal dan dialah yang ahad Bapak Ibu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad. Ahad itu maknanya adalah esa. Esa itu maknanya tunggal yang tiada berbilang. Tunggal yang tiada berbilang itu maknanya hanya dia satu-satunya. Dia satu-satunya itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dialah yang wujud semata-mata. Kalau dia yang tunggal, satu, tiada berbilang, dia hanya satu-satunya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Lalu siapa diri Bapak Ibu ini? Maka diri Bapak Ibu inilah yang dikatakan tajalli min tajaliyatillah. Kenyataan untuk memandang nyatanya akan dirinya.
Kalaulah diri Bapak Ibu ini kenyataan untuk memandang nyatanya akan dirinya, maka inilah yang dimaksud wujudullah. Nyatanya wujud Allah itu. Karena memang tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain pada dirinya, berarti telah ada dua wujud. Kalau telah ada dua wujud, telah ada dua Tuhan. Nah, situlah tanya syirik itu. Padahal Allah itu ahad, tunggal yang tiada berbilang. Kalau hanya dia yang tunggal, dia yang esa satu-satunya, mestinya tidak terpandang ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Suatu contoh Bapak Ibu, Ustaz menghantarkan paham ini. Karena ilmu ma'rifat itu diantarkan dengan bahasa kias dan perumpamaan. Ya, supaya kita mudah meresapi di dalam kolbu kita ini. Kalaulah di dalam ini telah dipenuhi namanya permen Bapak Ibu, permen dalamnya, ya. Udah penuh dalamnya permen. Bisakah Bapak Ibu menemui, ya, namanya kacang di dalamnya? Bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu, ya, di dalam tempat ini namanya kacang? Bisa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu tidak mampu menemui kacang di dalam tempat ini yang isinya permen ini? Apa jawabannya Bapak Ibu? Karena tempat ini memang sudah dipenuhi oleh kacang, oleh permen. Kalaulah tempat ini sudah dipenuhi oleh permen namanya, tentu Bapak Ibu tidak akan pernah mampu melihat sesuatu yang lain selain daripada permen di dalamnya ini. Ini contoh aja. Ya, kalau di dalam ini permen, tidak bisa kita mencari sesuatu di dalamnya yang namanya kacang, yang namanya jagung, yang namanya yang lain lah. Kenapa? Karena memang di dalam ini isinya permen. Apa maksud Ustadz ini? Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, Allah cuma satu-satunya. Wujudnya itu mikulli syai'in muhit. Wujudnya itu sudah nyata meliputi seisi alam ini. Bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah pada seisi alam ini? Bisa Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah seisi alam ini? Tidak pernah bisa. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu menemui sesuatu selain Allah seisi alam ini? Karena memang dia cuma satu-satunya. Kalau dia cuma satu-satunya, maka disitulah rahasianya bahwa dialah yang wujud pada segala yang ada, dan segala yang ada itulah nyatanya akan dirinya. Karena dia cuma yang ada. Nah, kalau dihantarkan dengan bahasa berkias, ya, bahwa alam dirimu itu tiada lain adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu bukanlah diriku. Kalaulah dirimu bukan aku, maka dirimu itu sebenarnya bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah dirimu itu bentuk lain daripada rupa diriku, maka dirimu itu itulah nyatanya aku sebenarnya. Maka disitulah Allah menjelaskan bahwa dirinya itu lebih nyata dari segala yang ada, lebih nyata dari segala yang wujud. Tapi kenapa manusia kita ini tidak mampu memandang Allah yang wujud dan yang nyata pada segala yang ada ini? Itu disebabkan karena dirinya tertipu memandang bentuk dan rupa Bapak Ibu. Ketika beras sudah menjadi nasi, tak mampu kita memandang beras yang wujud dan nyata pada nasi itu. Sebenarnya, mestinya ketika Bapak Ibu memandang nasi, maka yang terpandang itu adalah beras. Apa sebabnya ketika kita memandang nasi yang terpandang itu adalah beras? Karena nasi itu adalah bentuk daripada rupa beras itu sendiri. Namun dalam hal menghantarkan kaji Bapak Ibu, dalam hal menghantarkan ilmu dan pemahamannya, jangan dikatakan beras itu nasi dan jangan pula dikatakan nasi itu adalah beras. Beras, sebutlah beras, nasi, katakanlah nasi. Maka disitulah nasi tidak boleh dia mengatakan pada lisannya, aku ini adalah beras. Tak boleh. Walaupun hakikatnya nasi itu adalah bentuk dan rupa nyatanya beras itu sendiri.
Ini mesti dipahami. Makanya pandangan zohir nampak nasinya, pandangan batin tampak berasnya. Kenapa kita tidak mampu memandang wujud nyatanya Allah? Karena kita ini tertipu memandang bentuk dan rupa. Padahal segala bentuk dan rupa itu, itulah wujud nyatanya akan diri Allah itu. Ya.